Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan antara sudah dan telah. Ini sebagai penguatan eh, sensitivitas kita dalam berpikir tentang bahasa Indonesia. Nah, apa bedanya saat sudah dan telah? Yang pertama, jadi ini maaf ya, ini sebuah pengentasan yang suka-suka saya. Apa kesamaannya dulu ya? Kesamaannya adalah yang pertama, dia dua-duanya merupakan adverbial yang menerangkan verba. Jadi sebelum verba atau predikat itu biasanya verbianya sudah dan telah. Kedua, mengungkapkan aspektualitas masa lampau. Jadi dua-duanya itu ceritakan kejadian yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah keduanya digunakan secara umum. Jadi bukan kata yang kurang sering dipakai ya. Dua-duanya sering dipakai. Nah, sekarang apa yang membedakan? Ada 7 perbedaannya. Yang pertama adalah kata sudah itu lebih informal dibandingkan telah. Jadi yang lebih informal adalah sudah. Misalnya ketika kita menulis skripsi, menulis tesis, disertasi itu kata sudah itu kurang formal. Jadi yang ambil contoh saja protokol upacara akan mengatakan presiden telah meninggalkan lapangan upacara, bukan sudah meninggalkan. Pesannya biasa saja dan seperti ini kurang kurang formal. Beda dengan Andi sudah beli mainan baru. Kalau Anda menggunakan telah, nanti akan Andi telah memilih mainan baru. Ya bisa, tapi rasanya kurang formal. Ya. Yang kedua, perbedaannya adalah kata sudah lebih produktif digunakan sebagai bentuk dasar. Ini jelas ya. Nah, sedangkan telah itu jarang jarang digunakan sebagai bentuk dasar. Misalnya menyudahi ya. Kata menyudahi itu dari kata telah sudah ya. Wasit akhirnya menyudahi pertandingan. Disudahi. Pertandingan akhirnya disudahi wasit. Berkesudahan nanti berakhir ya. Eh, dari kata dasar sudah, bentuk dasarnya kesudahan dan mendapat prefix per. Kemudian sesudah dari kata sudah, pertanian berakhir bermenggunakan seperti yang sudah. Sudahlah dia sudah pergi. Bisa berupa apa ya, berhentilah gitu ya. Sudah dia sudah pergi. Sedangkan kata telah cara digunakan sebagai bentuk dasar. Tapi ada ya, misalnya setelah ya. Para pemain meninggalkan lapangan setelah wasit meniup peluit panjang. Tetapi kalau menelah itu tidak ada seperti ya, atau penelah itu tidak ada sepertinya ya. Kalau penting ada sangat jarang digunakan dan tentu tidak ada kata menyetelah atau ditelahi seperti yang di atas ya. Berketelahan itu tidak ada atau telah-telah tidak ada ya. Telahlah itu juga tidak ada. Jadi untuk dasar lebih produktif kata sudah. Yang ketiga perbedaannya adalah kata sudah dapat ditempatkan di belakang predikat. Misalkan bentuk inversi ya. Kamu makan sudah. Ya, teman-teman kita dari Indonesia Timur menggunakan bentuk yang inversif seperti ini ya. Sedangkan telah tidak dapat ditempatkan di belakang predikat. Kamu makan telah, itu kan tidak bisa ya. Kalau makan sudah berarti kamu segera makan ya. Kamu harus segera makan, ya. Artinya begitu. Jadi eh, yang keempat adalah kata sudah itu dapat dipertanyakan. Kamu sudah makan? Jawabannya sudah. Jadi apakah sudah dapat dipertanyakan? Ternyata tidak dapat ya. Kamu telah makan? Telah. Jadi bentuknya jadi aneh ya. Jadi kata telah itu aneh. Kamu telah makan mungkin bisa saja ya, tapi jawaban telah gitu kan aneh ya. Oke, kita sampai ke nomor yang kelima. Sudah dapat bermakna imperatif. Misalnya sudah, jangan banyak cincong ya. Berhenti, jangan banyak cakap. Kata telah tidak dapat bermakna imperatif.
telah dengan banyak cincang. Jadi telah itu imperatif, menyuruh, ada makna suruhan di sini. Dan yang keenam, sudah dapat mengandung makna pasrah. Misalnya, ya sudah, sekarang kamu maunya apa. Sedangkan tidak, telah tidak dapat mengandung makna pasrah. Ya telah kamu maunya apa. Jadi pasrah berarti itu yang membedakan. Maknanya telah itu cuma satu. Nah, yang berikutnya, yang nomor 7 adalah kata sudah biasa diikuti predikat berupa adjektif dasar. Misalnya, pohon itu sudah tinggi. Sudah pintar kamu ya. Mereka sudah dekat. Ini kan adjektif dasar ya. Adjektif dasar. Tinggi, pintar, dekat. Sedangkan telah tidak biasa diikuti predikat berupa dasar. Pohon itu telah tinggi sekarang. Ya, bisa saja, tapi tidak biasa. Telah pintar kamu ya. Mereka telah dekat. Mungkin yang paling janggal adalah yang B ya. Telah pintar gitu ya. Karena adjektif aja itu sepertinya lebih sering mengikuti sudah ya. Nah, ini bisa dibuktikan di korpus. Sebenarnya kata telah itu biasa tidak sih di belakangnya itu berupa adjektiva gitu ya. Kalau asumsi saya mengatakannya tidak biasa. Demikian ya. Jadi adjektiva yang sering mengikuti telah adalah lama. Misalnya yang paling sering ya. Misalnya telah lama aku menunggu di sini. Jadi kesannya lebih puitis ya mungkin ya. Kalau sudah itu kesannya lebih bernas ya, lebih praktis. Jadi seperti itu. Simpulannya apa? Simpulannya adalah kata sudah. Ternyata lebih umum dan lebih fleksibel digunakan daripada kata telah. Ini mungkin karena variasi penggunaan telah yang sangat, sangat beragam dibandingkan sudah yang sangat beragam dibandingkan kata telah. Apalagi kata sudah masih bisa masuk ranah formal, walaupun ya agak gimana gitu. Tapi kalau telah sepertinya sangat sulit, tidak apa cara digunakan dalam ranah informal. Ya, walaupun perbedaan yang pertama tadi lebih formal, jadi lebih formal, dan yang kata telah itu lebih informal. Jadi ada 7 perbedaan kata telah dan sudah. Demikian, uh, semoga kita lebih teliti dalam berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.